Beberapa negara telah mengalami gagal bayar utang dalam beberapa dekade terakhir, baik karena krisis ekonomi global, salah urus fiskal, maupun tekanan geopolitik. Berikut adalah daftar negara yang pernah mengalami gagal bayar utang. 1. Sri Lanka. Pada tahun 2022, Sri Lanka gagal membayar utang luar negeri sebesar 51 miliar dolar Amerika Serikat. Krisis ini dipicu oleh pandemi, penurunan sektor pariwisata, dan kesalahan kebijakan fiskal yang menyebabkan kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan. 2. Argentina. Argentina mengalami gagal bayar utang sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2001, yang merupakan salah satu default terbesar dalam sejarah. Negara ini kembali mengalami krisis utang pada tahun 2018 dan 2020. 3. Venezuela. Pada tahun 2017, Venezuela gagal membayar utang sebesar 150 miliar dolar Amerika Serikat. Krisis ini diperparah oleh hiperinflasi, sanksi internasional, dan penurunan produksi minyak. 4. Yunani. Yunani gagal membayar utang sebesar 138 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2012, yang memicu krisis utang di kawasan Euro dan memerlukan bailout dari Uni Eropa dan IMF. 5. Zambia. Zambia menjadi negara Afrika pertama yang gagal bayar utang selama era COVID-19 pada tahun 2020, dengan utang sebesar 13 miliar dolar Amerika. 6. Ekuador. Ekuador mengalami gagal bayar utang sebesar 10 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2008, akibat krisis ekonomi global dan harga minyak yang rendah. 7. Islandia. Pada tahun 2008, Islandia gagal membayar utang sebesar 85 miliar dolar Amerika, yang setara dengan 10 kali PDB-nya, akibat runtuhnya sektor perbankan. 8. Zimbabwe. Zimbabwe mengalami gagal bayar utang sebesar 4,5 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2008, dipicu oleh hiperinflasi dan krisis ekonomi domestik. Negara lain yang pernah mengalami gagal bayar atau berisiko. Lebanon. Gagal bayar utang pada tahun 2020 akibat krisis ekonomi dan politik. Ukraina dan Rusia mengalami gagal bayar pada tahun 2022 akibat konflik dan sanksi internasional. Meksiko gagal bayar utang sebesar 80 miliar dolar Amerika pada tahun 1982, yang memicu krisis utang di Amerika Latin. Bolivia, Ethiopia, Tunisia. Obligasi negara-negara ini diperdagangkan pada tingkat yang menunjukkan potensi gagal bayar kepada investor. Penyebab umum negara gagal bayar utang. 1. Salah kelola ekonomi. Pemerintah mengelola anggaran dengan buruk, mengutamakan utang tanpa strategi pembayaran yang jelas. Contoh, Argentina banyak membelanjakan anggaran untuk subsidi sosial tanpa pemasukan negara yang cukup. 2. Ketergantungan pada sektor tertentu. Negara terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan, misalnya minyak atau pariwisata. Ketika sektor itu jatuh, ekonomi ikut hancur. Contoh, Venezuela bergantung pada minyak, dan saat harga minyak jatuh, ekonominya hancur. 3. Krisis politik dan sosial. Ketidakstabilan politik seperti korupsi, perang saudara, memperburuk ekonomi dan mengurangi kepercayaan investor. Contoh, Sri Lanka mengalami kekacauan politik besar sebelum gagal bayar. 4. Pandemi dan bencana alam. Pandemi COVID-19 membuat banyak negara kekurangan pendapatan dan harus meminjam lebih banyak untuk bertahan. Contoh, Zambia dan banyak negara berkembang lainnya. 5. Hutang dalam mata uang asing. Negara yang berutang dalam dolar Amerika Serikat atau euro bisa kesulitan membayar saat mata uang lokal mereka melemah. Contoh, Lebanon sulit membayar utang dalam dolar karena depresiasi pound Lebanon. Dampak gagal bayar utang. Inflasi meroket. Harga barang dan kebutuhan pokok naik tajam, hiperinflasi. Membuat rakyat miskin makin menderita. Contohnya di Zimbabwe. Krisis sosial. Gagal bayar sering memicu demo besar-besaran, kerusuhan, bahkan tumbangnya pemerintahan. Nilai mata uang anjlok.
Mata uang lokal kehilangan nilai, tabungan masyarakat ikut hilang nilainya. Bank bangkrut. Sistem perbankan bisa runtuh karena bank kehilangan kepercayaan investor dan nasabah. Isolasi dari pasar keuangan dunia. Negara yang default sulit mendapat pinjaman baru. Kalaupun bisa, bunga pinjamannya super mahal. Berikut ini negara yang bangkit setelah gagal bayar. 1. Argentina. Setelah gagal bayar 2001, Argentina butuh bertahun-tahun untuk pulih. Mereka negosiasi utang dengan kreditur, restrukturisasi utang, lalu mulai membangun kembali ekonomi lewat ekspor pertanian dan energi. Namun Argentina masih rawan krisis sampai sekarang, seperti roller coaster. 2. Yunani. Yunani dapat bailout besar-besaran dari Uni Eropa dan IMF pada 2010-an. Mereka menerapkan program penghematan super ketat, naikkan pajak, potong gaji PNS, dan privatisasi BUMN. Sekarang Yunani sudah stabil meskipun utangnya tetap tinggi. 3. Islandia. Saat krisis 2008, bank-bank terbesar Islandia bangkrut. Uniknya, mereka tidak bailout bank seperti negara lain, malah membiarkan bank hancur dan fokus lindungi masyarakat. Dengan reformasi ekonomi cepat, pariwisata booming, dan Islandia berhasil pulih dalam waktu relatif singkat. 4. Ekuador. Setelah default pada 2008, Ekuador menasionalisasi industri minyak, memotong pembayaran utang luar negeri, dan mengutamakan investasi sosial. Strateginya kontroversial, tapi berhasil memperkuat ekonomi untuk beberapa tahun ke depan. Berikut negara yang sekarang diambang gagal bayar. Ini negara-negara yang kondisi ekonominya rapuh banget dan diawasi ketat. Mesir. Utang luar negeri besar, depresiasi mata uang. Saat ini dalam negosiasi utang. Pakistan. Cadangan devisa super tipis, politik tidak stabil. Nyaris default beberapa kali. Ghana. Utang membengkak, inflasi tinggi, dan sudah restrukturisasi utang. Berikut fakta tentang hutang negara Indonesia. Kondisi utang Indonesia hingga awal 2025 masih berada dalam batas aman dan dikelola secara hati-hati oleh pemerintah. Berikut adalah ringkasan terbaru. 1. Total utang pemerintah. Total utang pemerintah per akhir November 2024 mencapai 8.680 triliun, naik sekitar 1,39% dari bulan sebelumnya. Rasio utang terhadap PDB, debt to GDP ratio, pada akhir 2024 tercatat sebesar 39,36%, sedikit meningkat dari 39,21% pada 2023, namun masih jauh di bawah batas aman 60% yang ditetapkan dalam UU nomor 17/2003 tentang keuangan negara. 2. Utang luar negeri. Posisi ULN Indonesia pada Februari 2025 tercatat sebesar 427,2 miliar dolar Amerika atau sekitar 7.176 triliun, menurun dibandingkan Januari 2025 yang sebesar 427,9 miliar dolar Amerika. Rasio ULN terhadap PDB pada triwulan 4 2024 menurun menjadi 30,4%, dari sebelumnya 31,1% pada triwulan 3 2024. Struktur ULN didominasi oleh utang jangka panjang, yang mencakup 84,8% dari total ULN, menunjukkan profil risiko yang lebih rendah. 3. Komposisi utang pemerintah. Surat berharga negara, SBN, merupakan komponen utama utang pemerintah, dengan porsi 88,21% dari total utang. SBN domestik mendominasi dengan kontribusi sebesar 77,18% atau sekitar 6.606 triliun, menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah pada utang luar negeri. 4. Rencana pemerintah ke depan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga rasio utang tetap di bawah batas aman dan mengelola utang secara hati-hati, efisien, dan akuntabel. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana meningkatkan rasio utang terhadap PDB hingga 50% untuk membiayai program-program ambisius,
seperti program makan siang gratis untuk pelajar dan ibu hamil, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan produksi pangan. Namun, peningkatan utang ini akan disertai dengan upaya meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dan sumber lainnya.